kembali kita di saluran bangkit. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini karena kami dapat bersua kembali di dalam saluran bangkit. Mohon Tuhan terus bersama dengan kami, biar Roh Kudus Tuhan akan terus memberkati pribadi kami pada pagi ini. Berkatilah ibadah kami pagi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam saluran bangkit pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah Yesus Allah yang datang menjangkau manusia, atau Allah yang mencapai manusia. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah mengapa banyak agama dalam dunia ini? Mengapa begitu banyak agama, kepercayaan dalam dunia ini? Saudara-saudara, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Filipi bab 2 ayat 7 hingga 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih,
mengapakah begitu banyak agama di dalam dunia ini? Fakta nyata bahwa ada naluri atau insting dalam pribadi manusia untuk menyembah penciptanya. Jadi setiap manusia yang dicipta oleh Allah diberi insting atau naluri untuk menyembah penciptanya. Naluri inilah yang membuat manusia mencari jalan bagaimana cara untuk mencapai Tuhan supaya boleh menyembah Dia. Berbagai-bagai cara manusia untuk mencari cara untuk menyembah atau mencapai Tuhan Dia. Itulah sebabnya banyak atau berbagai-bagai agama dalam dunia ini. Karena agama manusia cipta sendiri supaya boleh mencapai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Agama adalah ciptaan manusia supaya boleh mencapai Allah. Tetapi malang sekali, sedih sekali, karena manusia ini sangat berdosa dan tidak dapat mencapai Tuhan. Karena jika manusia berjumpa Tuhan, manusia akan mati karena kekudusan Tuhan. Manusia tidak boleh mencapai Tuhan. Tuhan itu Maha Kudus, tidak dapat dijumpai oleh manusia. Dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah sendiri yang telah mengosongkan dirinya, yang telah membuat dirinya terbatas, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dalam ajaran Kristen kita percaya bahwa Allah sendiri yang telah berinisiatif untuk datang mencapai manusia ciptaannya. Manusia yang tidak dapat pergi menjumpai Allah, tetapi Allah boleh datang menjumpai manusia dengan kekuasaannya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam sejarah, di dalam Alkitab, banyak kali Allah telah datang kepada manusia dengan membatasi dirinya menjadi serupa dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia. Contohnya saudara, Allah datang di Taman Eden, berjalan di petang hari bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Mereka berbincang, bercakap, berjalan bersama-sama di Taman Eden. Allah datang kepada Abraham, menemui Abraham, mengatakan kepada Abraham, membuat perjanjian dengan Abraham bahwa Abraham akan mempunyai keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Allah menunjukkan diri, berjumpa dengan Abraham dengan rupa manusia. Allah juga datang berjumpa dengan Musa di dalam semak yang terbakar. Saudara-saudara, tidak ada masalah bagi Allah untuk datang berjumpa dengan manusia. Tetapi manusia tidak ada jalan untuk mencapai atau berjumpa dengan Tuhannya. Saudara-saudara, oleh yang demikian, Allah kita adalah Allah yang datang menjumpai manusia. Kita boleh mengenali Dia. Kita boleh mengenali Allah yang kita sembah itu. Karena Dia datang menyatakan diri, menampakkan diri, memperkenalkan diri. Siapa Dia, Allah yang kita sembah itu. Allah ini menunjukkan diri dalam tubuh Yesus Kristus dan menunjukkan jalan yang benar kepada manusia supaya boleh memulihkan keadaan yang telah terputus di Taman Eden. Dengan demikian manusia boleh berdamai dan bersekutu dengan Allah. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu hanya melalui Allah yang telah menjadi manusia, Allah yang telah datang dalam tubuh Yesus menjumpai ciptaannya, kita boleh mengenal Allah yang benar. Itu sebabnya di dalam doa orang Kristen kita berkata,
Kami berdoa di dalam nama Allah yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus. Banyak Allah. Allah yang jauh di atas sana yang kita tidak kenal siapa. Yang kita tidak tahu. Tetapi Allah yang kita kenal adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Yang telah menampakkan diri, yang telah menjelma, yang telah datang kepada umat kesayangannya. Yang telah menampakkan diri, menyatakan diri kepada mereka. Supaya umatnya boleh menyembah dia. Umatnya boleh berdamai dengan dia. Umatnya boleh bergaul dengan dia. Boleh bersekutu dengan dia. Boleh menjalin perhubungan dengan dia. Jadi saudara-saudara, Allah kita bukan Allah yang jauh di angkasa. Bukan Allah yang asing. Bukan Allah yang kita tidak kenal. Bukan Allah yang didekati dengan syarat-syarat tertentu. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya, yang telah merendahkan dirinya, datang menjumpai kita, ciptaannya. Sehingga kita boleh kembali hidup bersama dengan dia, mengenali dia. Tuhan yang Dia bukan Tuhan yang kita tidak pasti. Dia bukan Allah yang adakah dia pasti untuk mendengarkan doa kita. Dia adalah Allah yang telah memperkenalkan dirinya. Allah yang boleh menjalin perhubungan dengan kita. Allah yang kita boleh memanggil sebagai Aba, Bapa. Kita boleh begitu dekat dengan dia. Karena kita boleh memanggil dia Bapa, Apai, Amai. Karena dialah Allah yang telah datang menjumpai kita di dalam Yesus Kristus. Manusia tidak akan dapat berjumpa dengan Allah, tidak akan dapat bergaul dengan Allah kalau Allah itu tidak datang memperkenalkan dirinya. Tidak datang menyatakan dirinya. Allah yang begitu jauh, Allah yang begitu asing, Allah yang kita tidak kenal, tak pernah kenal. Tetapi saudara, Allah kita yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang telah datang menjelma menjadi manusia serupa dengan kita. Sehingga kita boleh mengenali dia secara pribadi. Saudara-saudara, itulah Allah yang kita kenal. Itulah Allah di dalam Tuhan Yesus yang kita kenal. Saudara-saudara, kita tidak datang kepada Tuhan dengan memenuhi perintah-perintah agama atau syarat-syarat agama. Syarat-syarat agama, oh kamu datang ke sembahyang hari Minggu, datang berdoa, datang berlutut, datang apa saja. Ya, saudara-saudara, itu semua hanyalah sebagai alat. Tetapi kita boleh datang kepada Tuhan. Ya, waktu kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah ada akses, direct access dengan Tuhan. Satu perhubungan yang langsung dengan Tuhan. Allah menuntut kesempurnaan daripada kita adalah kesempurnaan hati kita yang kita persembahkan kepada dia dengan sebulat-bulatnya. Dalam firman Tuhan mengatakan, aku tidak memperduli persembahan kamu. Aku tidak peduli perbuatan agama kamu. Aku tidak peduli dengan berapa banyak kamu sudah menunaikan ibadah agama kamu. Aku mempedulikan hati yang menyembah kepadaku. Hati yang takut kepadaku. Hati yang rindu kepadaku. Saudara-saudara, kenapa kita menyembah Tuhan? Kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita datang berdoa? Kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita berbuat amal? Kenapa kita berbuat baik? Itu semua bukan supaya kita boleh mendapatkan Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah mendapatkan kita terlebih dahulu. Tuhan sudah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Dia sudah memberikan rohnya kepada kita.
Itu sebabnya kita boleh menyembah Dia. Karena bila kita menyembah Dia, Dia tidak ada di dalam kita, tidak ada rohnya di dalam kita, penyembahan kita sia-sia belaka. Karena tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena roh Tuhan yang ada di dalam kita, bila kita menyembah Dia, barulah ada connection, barulah ada perhubungan, barulah tersambung wire penyembahan kita. Jadi saudara-saudara, jangan salah mengerti. Oh, saya boleh mencapai Tuhan dengan berbuat baik. Saya boleh mencapai Tuhan dengan beribadah, dengan melakukan tugas-tugas agama. Saudara-saudara, hati-hati dengan kepercayaan tersebut. Kita melakukan semua ibadah agama kita karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita di kayu salib. Karena kayu saliblah kita menyembah Dia. Karena kayu saliblah kita boleh melakukan perbuatan baik. Karena kayu saliblah kita ada siapa kita pada hari ini. Karena kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih. Karena Allah yang telah datang menjumpai kita. Karena Dia yang telah menjangkau kita terlebih dahulu. Barulah kita boleh merespon kepada Dia. Kalau kita belum menerima Dia, tidak ada perhubungan. Perhubungan itu masih terputus. Apapun yang kamu buat, yang kamu pikir sedang menunaikan ibadah agama. Tetapi kalau kamu tidak ada perhubungan dengan Tuhan, ibadah kamu sia-sia. Yang membuat ibadah kita berarti karena kita mengakui apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia telah melepaskan kita. Kita sudah bebas. Kita sudah terlepas dari hukuman neraka dan kutuk. Dari jerat dosa. Itu sebab kita bebas datang menyembah Dia. Hati yang mempunyai kesyukuran atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Respon kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu sebab kita beribadah kepada Tuhan. Respon kita terhadap apa yang telah Dia lakukan kepada kita. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, ibadah kamu sia-sia kalau belum ada connection dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya kita semua boleh menerima Yesus yang telah datang menjangkau kita. Kita sendiri tidak boleh datang jangkau Tuhan. Kita sendiri tak boleh datang mencapai Tuhan. Kecuali Dia yang datang menjangkau kita. Menerima Dia. Barulah kita ada akses. Ada akses dengan Tuhan, ada perhubungan dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami. Supaya kami boleh memahami bahwa hanya melalui Engkau saja. Karena Engkau saja kami berarti. Penyembahan kami berarti. Ibadah kami berarti karena Engkau Tuhan. Karena apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib bagi kami. Ibadah kami, perbuatan agama kami, rutinitas dalam keagamaan kami. Itu hanya sebagai respon kepada karya Tuhan Yesus di kayu salib bagi kami. Dan hanya itulah yang boleh kami lakukan kepada Engkau. Sebagai balasan kasih-Mu kepada kami. Bapa, tolonglah kami memahami. Kasih karunia-Mu ini. Engkau memberikan keselamatan yang percuma kepada kami. Kami hanya perlu meresponi kepada Engkau. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus. Berkatilah semua pendengar. Bukalah minda kami. Bukalah hati kami. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya hidup kita dipenuhi dengan kesejahteraan, kedamaian yang abadi di dalam Tuhan Yesus saja. Amin.